Subscribe coy. Pencet loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi asra bi abdihi laila. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mayyazahu Allah ta'ala mu'jizatan wa mi'raja wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Asy-Syafi'iyah, Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Isra Mi'raj, para alim ulama, para kiai, para guru, tokoh masyarakat, para orang tua, para pejabat setempat yang baru saja meninggalkan ruangan ini, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Fauzi, pimpinan Pondok Pesantren An-Nuqthah, qari kita yang baru saja tampil Al-Mukarram Ustadz Haji Bongsang. Masya Allah, suaranya luar biasa. Alhamdulillah, suaranya Masya Allah. Saya ketularan sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Juara 1 juga Musabaqah Tilawatil Quran tingkat RT. Waktu 17 Agustus tahun 68. Isra Mi'raj itu kata ulama min kununillah laisa min kununil bashar. Isra Mi'raj itu kemauan Allah, bukan kemauan Nabi Muhammad. Al-Bashar artinya manusia, tapi kalimat ini spesial untuk Nabi. Di Quran ada An-Nas, ada Al-Insan, ada Bani Adam, ada Al-Bashar. Kalau An-Nas umum, beda akidah, beda keimanan, beda negara, An-Nas. Sampai ada nama surat An-Nas. Al-Insan juga manusia. Sampai ada nama surat Al-Insan. Hal atta 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ada lagi Bani Adam. Al-Insan diulang-ulang dalam satu surat. Khalaqal insana min 'alaq. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha, sampai 3 kali. Khalaqal insana min 'alaq, manusia Allah Ta'ala ciptakan dari darah. Ini ayat turun sebagai bahan renungan.
Kenapa Allah Ta'ala katakan manusia diciptakan dari darah? Karena di zaman jahiliyah ada kebiasaan manusia minum darah, makan darah. Persoalan sepele kadang berakhir dengan pertumpahan darah. Supaya tidak terulang kejadian di zaman jahiliyah, itu ayat turun sebagai bahan renungan untuk tidak terulang kejadian tersebut. Jangan cuman gara-gara pagar laut jadi pertumpahan darah, jangan. Laut dijual, Masya Allah, ini langit lagi mau dipetak-petakin. Udah ada yang mau bikinin sertifikat. Udah, saya nggak usah ngomongin itu. Udah pada tahu orang sini. Ada lagi allamal insana ma lam ya'lam, yang diciptakan dari darah diangkat derajatnya oleh Allah dengan diajarkan ilmu. Nabi Allah Adam wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Nabi Allah Adam diajarkan oleh Allah melalui malaikat akan seluruh nama-nama yang ada di dunia. Kalau sekarang ada petani, Nabi Allah Adam jadi petani. Kalau orang sini yang punya sawah, nandur, nyabutin rumput, ngeluku, ngwatun, ngojak, derep, Nabi Adam udah melakukan itu. Nabi Adam itu nabi yang pinter. Nabi Muhammad nabi yang sempurna. Bu, ibu, ada ibu-ibu? Bu, ibu, mohon salam di pinggir sumur. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain panjang umur. Daun salam buat sayur ikan betik. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain ntar bangun tidur tambah cantik. Iyalah yang amin nenek-nenek lagi. Maka orang yang belajar sama guru di Masjid Asy-Syafi'iyah, keluar dari rumah dapat ilmu, mau diamalin, ilmunya jadi manfaat. Kata Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin, man kharaja ilal ilmi yuridu bihil amala nafa'ahullahul ilm. Orang yang keluar dari rumah datang ke majelis taklim yang ada di Asy-Syafi'iyah, dapat ilmu, dia amalin, Allah akan beri ilmunya bermanfaat. Ya Rabbal, amin ngapa? Amin aja pakai disuruh, ya Allah. Mentang-mentang amin kagak jadi presiden juga. Sebetulnya si Amin menang, cuman dikalahin. Sebetulnya Amin itu yang suaranya 58. Kalau dia cuman 38. Tapi karena emang udah diskenariokan, apapun Anies nggak boleh. Maka dikalahin dia, sebetulnya sih menang. Cuman saya kagak mau ngomongin, enggak. Saya nggak mau ngomongin. Saya nggak mau ngomongin. Biarin ntar dia 2029. Ya Rabbal. Tapi dari sekarang udah diancam.
Itu Thomas Lembong itu inisiator yang akan membuat Partai Perubahan Anies ditangkap duluan. Emang Anies nggak boleh? Orang-orang yang dekat tangkap. Saya nggak mau ngomongin nggak. Saya pengen ngomong Isra Mi'raj aja. Itu mah tambahan aja. Sekalian ya. Bu, pohon salam banyak di Pluit. Ibu-ibu yang tadi jawab salam saya doain lebaran banyak duit. Dompetnya nggak bisa diseletingin. Bukan rusak, kepenuhan. Mudah-mudahan leher 100 gram, gelang 50 gram, anting-anting 30-30, cincin 10-10. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dari darah diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu pengetahuan. Kalau Nabi itu punya mukjizat, kalau ulama punya karomah. Imam Nawawi lagi ngarang kitab Riyadus Sholihin. Tinta pulpennya habis, lampunya mati. Jari tangannya jadi pulpen, tangannya jadi listrik terang nulis. Itu karomah. Imam Rafi'i lagi ngarang kitab di bawah pohon di waktu siang. Sampai malam itu daun-daun pohonan berubah jadi listrik, jadi penerang. Selesai ngarang kitab di bawah pohon. Itu karomah. Kalau kepada Nabi mukjizat. Ini Isra Mi'raj, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, walaupun nama Nabi enggak disebut dalam ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Enggak disebut nama Nabi, yang disebut bi'abdihi, hambanya. Ada apa dengan kalimat bi'abdihi? Hikmah Allah menempatkan kalimat bi'abdihi untuk menunjukkan kalau kita sebagai ciptaannya berkewajiban untuk mengabdi. Maka di Quran ada abdan lillah, ada abdan syakuro, ada abdan idza sholla. Abdan lillah, seorang hamba Allah yang selalu mengedepankan segala aktivitas hidupnya semata karena Allah. Tadi ayatnya udah dibaca oleh Ustadz Bongsang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, matiku, semuanya lillah, karena Allah. Abdan lillah. Imam Hasan Basri punya murid namanya Imam Taus. Itu Imam Taus kalau hadir di majelis jamaahnya banyak. Sebagai seorang guru, Imam Hasan Basri bangga punya murid begitu.
Suatu hari Imam Hasan Basri lihat, itu Imam Tawus saat jamaahnya banyak, mukanya girang. Hari berikutnya giliran pengajian, hujan besar, listrik mati, jamaah sedikit. Imam Tawus ada wajah kecewa. Kata Imam Hasan Basri, hai Tawus, kalau kamu ngajar enggak lillahi ta'ala, berhenti. Abdan lillah. Ada lagi abdan syakuro, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih rezeki, dia kembali infakkan di jalan Allah. Belum pernah kita lihat di kehidupan bermasyarakat ada orang rajin sedekah, royal bersedekah, hidupnya tambah susah, nggak ada. Yang ada tambah berkah, yang ada tambah banyak rezekinya. Kata Nabi, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad yazdad yazdad. Tidak bakal berkurang harta yang dibelanjakan di jalan Allah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Maka orang dermawan itu digambarkan Nabi seperti pohon di dalam sorga. Di sorga ada pohon namanya pohon dermawan. As-sakha syajaratun fil jannah, ghusnuha mutadalliyatun fil ar. Wa man ta'allaqa bi ghusnin minha qadathu ilal jannah. Dermawan itu nama pohon di sorga, cabangnya sampai memanjang ke dunia. Apa istilah orang sini kalau cabang keberatan daun? Apa namanya? Hah? Cabang keberatan daun, apa namanya? Mendeot. Kalau doyong miring, meleot. Kalau ke bawah nyengser, nyengser. Jangan ngample, kalau ngample kesinggung saya. Nyengser. Jangan ngample, ngample kurang bagus. Kalau nyengser keberatan daun, kalau ngample keberatan biji. Biji nangka maksudnya. Nangka bubur kan betonnya banyak dan dia gede. Kalau udah matang cabangnya sampai ke bawah gitu. Jadi beda ngampleh sama nyengser. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikarang oleh Ridwan Saidi, tokoh budaya Betawi, budayawan. Sebaliknya di neraka juga ada pohon namanya pohon bakhil. Al-bukhlu syajaratun pinnar, ghusnuha mutadalliyatun fil ar. Wa man ta'allaqa bi ghusnin minha qadathu ilan nar. Bakhil, pelit, medit, koret, pantat kuning. Kutilang pantat kuning, emang juga tilang pantatnya kuning. Saking pelitnya sampai ada istilah pantat kuning. Padahal mah pantat nggak ada yang kuning. Orang biar putih pantatnya biru. Saking pelitnya. Kalau pengen lihat orang pelit, lihat waktu ngerokok. Orang yang pelit waktu ngerokok sampai bacaannya masih diisep. Itu kan rezekinya tukang pulu. Buang kasih. Maka yang malam ini dirayakan peristiwa Isra Mi'rajnya, ketika dia Mi'raj Allah perlihatkan
ada orang nanam pohon langsung besar, langsung berbuah, langsung dipetik, langsung dimakan. Artinya orang yang royal bersedekah tidak akan berkurang, langsung diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak. Amin ya rabbal abdan syakuro. Ada lagi abdan idza shalla. Abdan idza shalla ini orang yang selalu merefleksikan ajaran sholat dalam kehidupan sehari-hari. Zuhur berjamaah di Asyafiyah 4 rakaat. Sholat sendiri di rumah dalam kamar, matiin lampu, kunci pintu, rapetin hordeng, tetap zuhur 4 rakaat. Enggak ada di masjid 4 rakaat, zuhur di rumah enggak ada orang 2 rakaat. Ada. Enggak ada yang lihat nih 2 rakaat aja 2 rakaat. Enggak ada. Sholat ngajarin kejujuran. Sholat untuk mencegah orang dari perbuatan yang keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Guru, jam berapa udah guru? Hah? Jam 12. Ya Allah, udah kelamaan ya? Udah kelamaan? Baru naik. Ya Allah. Emang orang Asyafiyah dari dulu terkenal. Kalau di pengajian betah-betah, wajahnya wajah ahli ibadah semua. Wajahnya wajah orang sering baca Quran. Quran itu sumber ilmu. Di Quran kita jumpai ada kalimat kun, ada kalimat kuni, ada kalimat kunu. Kalau kun tiap malam Jumat kita baca idza arada syai'an ayyaqula lahu. Allah kalau sudah berkehendak enggak ada yang bisa mencegah. Allah pengen bakar itu Hollywood, California di Amerika. Enggak bisa dipadamkan. Enggak bisa dimatiin. Helikopter bawa air 5.000 liter buat nyiram yang kebakaran, malah kapalnya yang kebakar. Allah kalau sudah berkehendak nggak ada yang bisa mencegah. Udah dibakar sebagian kotanya, itu negara adidaya, superpower, negara yang mengaku paling demokratis, malah berbuat ulah lagi, pengen ngerampas Gaza. Emang dia belum berhenti sebelum Allah bakar itu presidennya. Mudah-mudahan presidennya besok kebakar. Ya Rabbal, ya Rabbal. Sebelum kebakar negerinya dia ngomong begini, saya akan buat neraka Palestina dan Gaza. Baru 2 hari ngomong begitu langsung kun payakun. Allah kalau sudah berkehendak tinggal bilang kun, maka payakun. Ada lagi kuni. Kuni cuma sekali. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Api Allah suruh keluar dari sifatnya. Api itu identik dengan rasa panas. Tapi Allah saat itu berkehendak api jangan panas, dingin. Bardan.
Apa targetnya? Wassalaman ala Ibrahim, untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa ada orang belum cukup umur dicukup-cukupin? Karena ada targetnya. Ke situ lagi ya. Itu melanggar peraturan, tapi karena udah dibungkus hawa nafsu, kecintaan terhadap dunia, berbagai macam peraturan berani dia langgar. Maka ibadah sholat itu tidak sekedar jumprit, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat yang baik dan benar ada perubahan yang signifikan. Orang yang sholat diajarin jujur. Allah ngajarin jujur bukan hanya waktu sholat, di luar sholat. Orang yang sholatnya benar, amal perbuatannya benar, agak bohong. Ini ada orang di kampung saya bohong mulu. Katanya ada RT di kampung saya bisa bikin mobil SMK. Katanya udah 2000 unit. Sampai sekarang tengkoraknya belum ada itu mobil SMK. Bohong. Sholat tidak mengajarkan itu. Jika ada itu terjadi pada diri seorang, sholatnya belum benar. Sholatnya sebagai kamuflase. Sholatnya sebagai bahan pajangan supaya orang lain nyangka dia sholat. Awalnya doang sholat pakai dipoto-foto. Disuruh di mimbar nggak mau, susah dipoto kalau di mimbar. Sholatnya jauh biar wartawan dari sono bisa moto. Ya Allah, saya nggak mau ngomongin itu enggak. Abdan idza sholla. Ada manusia yang dalam hidupnya selalu menjadikan nilai-nilai ajaran sholat untuk mewarnai kehidupan. Maka Isra Mi'raj menitipkan pesan jaga sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 waktu. Sayyid Ja'far Al-Barzanji, ulama Madinah, yang orang tua kita zaman dulu kalau muridnya berzanji. Zaman dulu belum sama ya, belum dibaca, Simtid Duror belum rame, dia ulami belum. Dulu mah kita orang Betawi berzanji sampai dibaca wakana yang terakhir, pasal terakhir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu' yakhsibuna lahu wa yarqamu thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Orang tua kita pada apa? Sampai wa muhayyan ya. Wa muhayyan dibaca juga. Wa muhayyan kasyamsi min kamudi'un asfarat anhu lailatun gharra'u Lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururum biyaumihi wazdihahu. Zaman dulu orang tua kita pada baca. Sekarang anak-anak udah Simtud Duror, Diba, Dia Ulami dan yang lain-lain. Itu kesemua bentuk pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tib
بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واشتغل الظالمين ظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Ntar lagi ya, ntar yang terakhir Sallu ala. Ntar jangan sekarang, ntar kemalaman nih. Jadi pesan Isra Mi'raj, jaga sholat 5 waktu, jaga berjamaah nanti subuh. Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Alhamdulillah saya suka lewat sini. As-Safiyah 3:30 udah nggak bisa masuk. Masih dikunci? Enggak. Udah ada yang baca tarhim. Saya lewat lagi baca begini nih. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajmain. Saya suka lewat, udah baca itu di sini. Habis tarhim ada suara.
Suara apa itu? Ah, bukan speaker. Ya Allah, ngapa jadi pada goblok amat ya? Nggak bisa ngebedain suara speaker sama suara bedug. Ini kita bisa begini karena kita dulu digoblok-goblokin. Udah tahu kardus pakai digembok. Kardus mah kebocoran air hujan juga sobek, rusak. Kenapa waktu itu pakai digembok? Ada tujuannya. Ada tujuan terselubung di balik kardus digembok waktu itu. Cuman kita digoblok-goblokin, pada goblok aja udah jadi. Sholat mengajarkan kita pinter menjaga waktu, pinter menjaga kedisiplinan, pinter jaga istiqomah, pinter jaga kualitas ibadah. Tidak sekedar sholat, tapi ada perubahan setelah sholat. Mari ramaikan Asy-Syafi'iyah dengan sholat berjamaah. Mari ramaikan Asy-Syafi'iyah dengan majelis ilmunya. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'am. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlil khair wa la taj'alna ayyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.